yang bekerja di sini semuanya orang lokal, anak Manggarai. Oke. Sebagian besarnya Manggarai Barat, ada beberapa satu dari Pota, saya dari Rute. Nelayan-nelayan lokal yang berasal dari Seraya Meranu, jadi mereka memang hidupnya dari laut. Selamat datang di Labajo Insight, podcast yang siap mengupas informasi paling update, menggali inspirasi cerdas, dan menyalakan kreativitas untuk generasi muda dari milenial, Gen X sampai Gen Z. Kita bakal ngobrol seru, kupas tuntas isu terkini, dan menghadirkan perspektif segar yang bikin kamu gak cuma update, tapi juga makin kreatif dan visioner. Jadi, siapkah kamu menemukan insight baru hari ini? Let's go! Oke pemirsa, kembali berjumpa di Labajo Insight Podcast, dan kali ini kita di program Cerita Berbagi. Dan untuk saat ini ya, ini kita akan berbincang mengenai sebuah kelompok yang menamakan diri mereka Coral Guardian. Dan untuk pendengar, untuk masyarakat di area Labuan Bajo ataupun Manggarai Barat, dan juga semua yang menyaksikan saat ini ya di podcast kami ini, tentunya sangat bingung nih, ataupun baru mau mengetahui tentang bagaimana kelompok ini bergerak dari Coral Guardian ini ya. Dan saya langsung menyapa dan kita perkenalkan ada Kakak Yonas Tulis. Halo. Selamat. Iya. Akhirnya ketemu ya. dan untuk Anda semua yang saat ini menyaksikan ya, ini kita akan berbincang ngobrol nih. Saat ini dominan kita akan berbicara mengenai keindahan laut ya yang ada di Labuan Bajo. Nah, untuk Kakak Yonas nih, di awal perjumpaan kita mungkin semua pemirsa ingin mengetahui kan, mungkin selama ini yang ada di area Labuan Bajo kan mengetahui Kak Yonas ini kan sebagai seorang pemusik ya seperti itu ya. Jadi wajah kan tidak asing ya. Kayaknya kita berdua ya. sama ya. Jadi sama. Nah, ini kita akan berbicara di sisi kehidupan lain nih dari Kak Yonas itu sendiri. Nah, Kak Yonas bisa diceritakan juga ke para pemirsa kita nih mengenai aktivitas Kak Yonas, silakan. Oke, baik, terima kasih Om Eno. Jadi saya kebetulan sejak 2018 dipercayakan untuk memimpin sebuah proyek pemulihan terumbu karang, tapi lebih biasanya dikenal dengan terminologi restorasi terumbu karang. Restorasi terumbu karang. Sebenarnya itu adalah upaya pemulihan terhadap terumbu karang yang rusak. Om Eno, sebenarnya di balik keindahan Labuan Bajo khususnya lautan ada satu permasalahan yang mungkin banyak orang yang tahu tapi banyak juga yang lewatkan, yaitu permasalahan soal terumbu karang. Dan ini sebenarnya salah satu hal yang sangat-sangat urgen termasuk dalam pariwisata kita. Karena selain orang datang untuk melihat komodo, juga wisatawan banyak tuh datang untuk menikmati wisata laut, snorkeling, diving di pantainya. Dan terumbu karang ini salah satu ekosistem yang sangat-sangat penting sekali untuk itu. Jadi ketika itu rusak akan juga punya dampak negatif terhadap pariwisata kita, dan juga terutama terhadap kehidupan biota di bawah laut yang akan punya impact langsung ke kehidupan nelayan lokal. Nah, sekarang kenapa Kak Yonas ini mau mengambil nih, artinya dengan kehidupan seperti ini kan, mau mengambil bagian menjadi ataupun masuklah ke grup ini? Apakah ada alasan nih dari dalam diri nih? Silakan. Sebenarnya kalau secara pribadi Om Eno, ini sebenarnya salah satu bentuk kontribusi kita. Satu, memang ini akan menjadi pekerjaan. Tapi buat saya ini lebih dari sekadar itu. Jadi ini juga tanggung jawabnya saya sebagai putra daerah di sini untuk menjaga keberlanjutan pariwisata kita, juga sebagai bentuk dukungan saya terhadap keberlanjutan mata pencarian masyarakat pesisir. Pertama mungkin ini pekerjaan ya, tapi ketika sudah masuk sudah mulai sayang gitu ya, sayang-sayangnya ya. Cuma ketika lihat bahwa dunia laut seperti ini harus dijaga, artinya sudah mulai ada rasa sayang seperti itu Kak Yonas ya. Iya, dan dalam banyak pengalaman saya memang salah satu hal yang menarik adalah banyak orang di wilayahnya kita tuh punya pengetahuan yang kurang sekali soal terumbu karang. Apa itu terumbu karang, apa fungsinya untuk kehidupan ekosistem di bawah laut, juga untuk masyarakat pesisir. Jadi sangat banyak orang yang
Masih belum punya paham, cukup pengetahuan atau punya pengetahuan yang salah. Ya. Itu masih banyak orang yang menganggap terumbu karang itu Hanya- batu atau benda gitu. Padahal Oh, sebenarnya iya. itu hewan kan. Jadi kita pikirkan itu mungkin batu apa istilahnya sudah alam lah gitu ya, kayak Ya. kayak di kalau di sungai atau di kali ya, Ya. seperti batu yang sudah ada di situ seperti itu ya. Ya, ada banyak mispersepsi. Iya. Ada banyak yang mengatakan terumbu karang itu seperti batu karang, Iya. padahal berbeda. Iya. Atau Iya. menyamakannya dengan rumput laut, padahal sebenarnya beda. Dia Oh, itu beda. hewan sebenarnya. Oh, terumbu karang. Di literaturnya itu dia hewan sederhana, Ya. invertebrata animals, Oh. yang hidup dalam simbiosis dengan alga. Iya, iya, Jadi iya. gitu. Oh, jadi dia juga hidup seperti itu ya. Ya, dia hidup dan makan, makanya dia hewan sederhana karena dia makan dan berkembang biak. Oh, Jadi itu yang membedakan iya, dia dengan tumbuhan. Iya, Tumbuhan ini. Saya termasuk di kelompok yang memahami bahwa terumbu karang ini kan batu ya. Ya. Maunya batu yang sudah ada di posisi seperti itu ya. Ya. Ternyata Hewan. untuk pemirsa semua itu juga makhluk hidup yang bisa makan juga yang sederhana ya seperti ya, hewan sederhana. Ya, hewan sederhana ya. Ya. Nah, yang berikutnya ini Coral Guardian. Kalau mengenai Coral Guardian ini kan jadi ingat kayak film yang apa ya istilahnya? Guardian of Galaxy. Iya, Guardian of Galaxy seperti itu ya. Artinya ini kan kelompok penjaga ya. Nah, Ya. ini Kakak Yonas dan juga teman-teman ini ada tugasnya untuk menjaga seperti itu Kak. Kalau secara umum kami Iya, iya. punya beberapa pekerjaan penting di Iya, proyek restorasi terumbu karang ini. Iya, iya. Kami biasanya yang pertama itu adalah transplantasi. Transplantasi itu apa Itu tuh, Kak? itu transplantasi itu penanaman. Jadi kita retransplant, kita menanam lagi karang-karang yang mati Iya. dengan menggunakan metodologi tertentu. Ada banyak sekali metodologi yang dikenal dalam upaya restorasi, tapi Oh, iya. semuanya itu bergantung pada permasalahan yang kita hadapi. Iya. Jadi pemilihan metodologi yang digunakan akan sangat bergantung dari permasalahan yang ada di tempat yang kita kerjakan. Iya. Itu pertama. Jadi penanaman, retransplant dari karang-karang yang mati itu kan kemudian menyisakan beberapa bagian yang masih hidup Iya, dan iya. itu bisa digunakan lagi untuk mengembangkan terumbu karang itu. Pengembangan terumbu Itu karang. pertama. Terus kedua, bagian setelah penanaman itu ada yang dikenal dengan monitoring ilmiah. Jadi Oh iya. ini juga sangat jadi kunci penting dalam upaya restorasi. Di banyak tempat dan banyak proyek ada kegagalan karena mereka kemudian merestorasi, menanam, Ya. dan kemudian melepaskannya begitu saja tanpa ada upaya perawatan, perlindungan, Ya. dan monitoring. Monitoring, ya, Jadi itu salah satu faktor kunci juga bahwa setelah penanaman diikuti dengan upaya selanjutnya, upaya monitoring, pemeliharaan, dan juga menjaga gitu. Iya, iya. Nah, Yang ketiga, kemudian kita juga punya upaya untuk membangun kesadaran, iya. raising awareness Raising awareness. terutama di Daerah sekitar itu ya. stakeholders lokal, baik dengan orang yang hidup di sekitar itu, dengan penduduk setempat, nelayan, kemudian juga karena ini adalah daerah wisata, jadi kita pariwisata harus juga. bekerja sama juga dengan stakeholder pariwisata, Pariwisata baik juga. itu tour operator, guide, divers, semuanya. Semuanya Iya, seperti itu. ya. Nah, ini kita dari tadi bicara mengenai ini soal Coral Guardian ya. Nah, untuk pemirsa kita belum beritahukan juga ke pemirsa, wilayahnya di mana nih untuk di tempat ini? Oke, jadi kebetulan di Labuan Bajo ini Iya. adalah proyek pertama dari Coral Guardian. Coral Guardian itu adalah lembaga non-profit yang base-nya di Paris, di Prancis. Iya. Dan kemudian tahun 2015 mereka mulai partner projectnya di Indonesia, yaitu di Pulau Hatamin atau banyak orang kenal dengan Pulau Burung. Oh, secara administratif Ya. pulau itu masuk di wilayahnya Desa Seraya Meranu. Seraya Meranu, ya. Pulau Burung ya biasa terkenal. Pulau Burung, Pulau ya. Burung biasa terkenal ya. Sekarang namanya Pulau Hatamin. Pulau Antami. Kalau di mapnya Omeno dia masih pakai nama lokal, yaitu Tokobele. Tokobele. Tokobele itu dalam bahasa Bajo artinya Pulau Burung. Oh ya, Pulau Burung ya. Oke, Toko Bele. Ya, Toko Bele, Toko Bele. Nah, lalu ini dari mereka Om, ini di dalam grup sendiri berarti ini pusatnya apakah di Prancis ataukah mungkin di daerah kita atau mungkin di Indonesia nih? Kami Ya. Omeno, kalau Coral Guardian sendiri Ya, ya. dia berpusat di Paris. Di Paris. Tapi kalau kami yang di sini, Ya. statusnya kami itu berada di bawah yayasan lokal. Yayasan lokal. Yang base-nya di Bali. Oh, di Bali. Ya, di Bali base-nya. Tapi kami yang bekerja di sini
semuanya orang lokal, anak Manggarai. Oke. Sebagian besarnya Manggarai Barat, ada beberapa satu dari Pota, saya dari Ruteng. Dari Ruteng. Lalu berapa orang nih yang bergabung nih Kak Yonas? Kalau di Labuan Bajo nih, tim kami ada 8 orang. 4 orang yang bekerja full time 24 jam di pulau untuk menjaga daerah perlindungan yang kami kerjakan. Kemudian 4 orang lagi di Labuan Bajo, saya untuk sebagai direktur lokalnya. Kemudian ada kapten kapalnya kami, kemudian ada manajer tourism. Kemudian ada ibu guru satu. Oh, ibu guru. Nah, yang bergabung nih, ini mereka semua nih, apakah memang perenang atau yang orang biasa bergaul dengan laut, ataukah mungkin ada latar belakang lain yang tidak berenang nih? Kalau sebagian besar anak-anak yang kami pekerjakan kebetulan mereka adalah nelayan-nelayan lokal yang berasal dari Seraya Meranu. Jadi mereka memang hidupnya dari laut. Sebelumnya bekerja dengan kami itu mereka adalah nelayan atau anak dari keluarga nelayan. Artinya sudah biasa. Ya, jadi mereka sudah biasa untuk berinteraksi dengan lautannya. Itu tadi mungkin yang membedakan adalah ketika mereka mulai, memang mereka benar-benar awam dengan terumbu karang itu sendiri, apalagi dengan upaya restorasi. Jadi memang kami ketika mulai itu benar-benar mentrain mereka dari nol. Oh iya. Artinya kan mengubah pengertian dari terumbu karang yang batu ke makhluk hidup ke tumbuhannya, kan kita juga akhirnya istilahnya berganti pikir seperti itu. Nah, Yonas, lalu ini kita juga belum informasi ke pemirsa nih. Artinya ini di wilayah tadi di Pulau Burung Pulau Burung ini seberapa luas nih yang menjadi perhatian? Lalu sebelumnya itu juga dan juga sekalian ini alasannya kenapa nih memilih di tempat situ? Nah, silakan. Oke, Om Eno. Sebenarnya saya mulai dari cerita tempat ini. Tempat ini kalau dari cerita masyarakat lokal yang hidup di sekitar itu, dulunya di tahun-tahun sebelum tahun 90-an, tempat ini salah satu tempat yang punya terumbu karang yang sangat-sangat sehat, juga jumlahnya cukup besar. Tapi kemudian sejak orang mengenal metodologi yang ilegal, penggunaan bom dan cyanida, maka di tempat di Pulau Burung itu terumbu karangnya hampir 95%-nya itu rusak. Jadi totally hancurnya. Ya, itu sebenarnya dasar historis cerita di pulau itu, dan ini punya impact yang sangat buruk juga ke masyarakat sekitar, karena kemudian ikan-ikan di sekitar situ jadi pergi dan hilang. Jadi mereka juga mau tidak mau berdampak pada nelayan yang biasanya mencari ikan di sekitar itu. Karena terumbu karangnya rusak, kemudian ikannya hilang, maka mereka biasanya harus pergi memancing sangat jauh, dan ini memakan biaya, waktu, mengurangi waktu mereka dengan keluarga, menghabiskan banyak biaya, dan tanpa jaminan mereka bisa mendapatkan ikan yang cukup. Jadi itu latar belakang permasalahan yang dihadapi. Dan kemudian pada tahun 2015 ada 3 orang dari Korago dan Prancis yang kemudian datang ke Indonesia untuk mencari daerah yang punya permasalahan dengan terumbu karangnya. Awalnya mereka ke Nusa Penida di Bali. Nah, kemudian mereka dapatkan informasi mungkin dari sesama pelaku pariwisata, mungkin mereka mendengar tentang Labuan Bajo, dan kemudian mereka datang dan mereka berkeliling di sini bekerja sama dengan beberapa orang yang sudah cukup berpengalaman. Ada beberapa nama yang juga masih sampai saat ini masih mengurus terumbu karang, seperti Kak Edi Batona. Beliau salah satu yang waktu itu membantu tim awalnya kami itu untuk mencari tempat untuk melakukan upaya restorasi, dan kemudian mereka sampai ke Pulau Burung ini. Dan kemudian bertemu masyarakat lokal, waktu itu bertemu dengan pemerintahan desa, kemudian berdiskusi tentang rencana upaya pemulihan ini. Dan sejak 2015 itu kami memulai proyek restorasi terumbu karang sampai sekarang. Nah, lalu ini dari luasnya dari pulau itu diambil berapa nih? Berapa meter ke laut? Kalau yang kami pakai untuk saat ini, karena berhubung pekerjaan itu menjadi kewenangan dari pemerintah, dalam hal ini Departemen Kelautan Perikanan. Dulu perizinannya masih di kabupaten, kemudian ditarik ke provinsi, sekarang ke kementerian. Langsung di kementerian. Jadi kita harus mengurus izin yang namanya pemanfaatan ruang laut. Jadi untuk saat ini area yang kami pakai itu seluas 1,2 hektar. Di dalamnya kami sudah
merestorasi hampir 40.000 fragmen terumbu karang yang kami tanam di sana. 40.000. 40.000 yang menyebar di meja karang sekitar sebanyak 600-an sampai bulan ini. Berarti Kak Yonas itu artinya keliling pulau ya seperti itu? Tidak. Om. Hanya sebagian gitu. Ya, sebagian. Yang kami kalau dari pulau itu, kalau mungkin Omeno bisa lihat di Google Map, kami pakai bagian barat sebagian karena memang kalau kita mau memakai seluruh itu biasanya sulit untuk mengurus perizinannya karena akan bertabrakan dengan kepentingan nelayan, ruang tangkapannya mereka. Jadi kita juga mesti berpikir untuk tetap memberi ruang untuk nelayan dan kapal-kapal pariwisata. Jadi kita tidak bisa juga memblokade seluruh aksesnya. Jadi karena pulau itu sampai saat ini yang kita batasi adalah aktivitas pemancingan. Sedangkan untuk aktivitas pariwisata kita izinkan pariwisata terbatas seperti turis yang datang untuk melihat pantai, kemudian pantainya juga bagus dan juga yang mau snorkeling di sana. Snorkeling masih bisa ya? Ya, masih. Nah, oke, ini awal ini bagaimana nih? Makanya kan datangkan dengan proyek ini kan termasuk kami ya kelompok yang awam ya dengan itu ya. Sudah tidak tahu berenang, agak berenangnya agak ukur-ukur loh. Nah, ini bagaimana nih ketika Kak Yonas dan teman-teman ataupun dari grup ini datang ke sana lalu menjelaskan nih kepada masyarakat di sana nih kan? Bagaimana respon mereka nih? Ya, awalnya memang selalu biasa untuk hal yang baru biasanya ada penolakan, riak-riak seperti itu karena kemudian mereka tidak punya cukup informasi dan dalam banyak diskusi dengan para nelayan, banyak nelayan-nelayannya kita ini melakukan hal yang menurut banyak orang itu hal buruk. Bukan karena sebenarnya mereka punya kemauan, tapi karena mereka tidak punya cukup pengetahuan. Knowledge-nya tidak cukup. Makanya tuntutan kan gitu. Selain mengembalikan karang ini, upaya yang penting juga adalah membangun kesadaran. Bagaimana kemudian kita, kalau kami Omeno, kami membuat komunitas nelayan yang kemudian kita akan melibatkan mereka dalam upaya penanaman, perlindungan. Juga kita buat diskusi teratur. Juga kami juga punya prosedur pengambilan data dari para nelayan ini untuk mengukur impact proyeknya kami terhadap aktivitas pemancingan. Jadi tiap bulan kami mengumpulkan data dengan indikator yang sudah ditentukan dan setiap tahun kami akan presentasikan hasilnya ke nelayan lokal supaya kemudian mereka tahu bagaimana kemudian hubungan antara upaya pemulihan karang dengan hidup aktivitas pemancingannya mereka, apakah dampaknya positif atau seperti apa. Jadi ketika mereka tahu bahwa setelah upaya perlindungan dilakukan dalam beberapa tahun, ada impact terhadap peningkatan jumlah tangkapan dari data yang kami kumpulkan, juga jumlah jenis ikannya, juga dari di mana mereka bisa pergi, apakah masih di tempat yang jauh atau sudah lebih dekat ke sekitar tempat mereka hidup. Dengan merasa bahwa proyek ini membawa dampak yang positif, secara tidak langsung kita membangun kesadaran kepada masyarakat lokal itu juga untuk peduli dan ikut membantu kita menjaga. Dan harapan yang lebih besarnya adalah upaya ini kemudian disebarkan ke lebih banyak orang sehingga kemudian bisa menjangkau lebih banyak orang. Demikian pun juga dengan pelaku pariwisata karena dalam pengalaman juga masih banyak pelaku pariwisata yang kurang punya kesadaran. Oh, ada juga. Ya, masih ada. Artinya bukan saja guide atau kadang tamu. Tamu ataupun beberapa kapal-kapal yang masih walaupun di daerahnya kami Tomeno kami sudah menginstal buoy line namanya itu bola-bola pelampung yang kami hubungkan dengan tali yang kemudian diinstal oleh pemerintah. Karena ini tidak bisa diinstal oleh perorangan atau kelompok tapi harus diinstal oleh pemerintah. Dan waktu itu kami mengundang dari kantor kelautan perikanan untuk pergi ke sana setelah kami mengajukan izin, kemudian mereka menginstal ini untuk membatasi kapal supaya masuk karena itu daerahnya cukup dangkal dan kalau kapal beraktivitas langsung di atas itu akan punya dampak yang sangat buruk dan bisa merusak karena baling-balingnya bisa tabrakan saat pasang surut. Tapi masih kami temukan banyak kapal-kapal yang masih masuk dan memang ini butuh waktu untuk membangun kesadaran, tapi saya pikir upaya-upaya ini yang perlu kita bangun lebih. Mungkin dari kami juga kami harus lebih banyak menyebarkan informasi dan bekerja sama dengan semua stakeholders yang ada, baik itu para nelayan maupun para pelaku pariwisata.
Salah satunya juga dengan podcast begini. Dengan media sangat juga bagus penting untuk menjelaskan menyebarkan informasi, membangun kesadaran. Iya. Nah, untuk pemirsa sekalian, kita sebentar lagi kita akan membahas mengenai bagaimanakah cara mereka bangun ataupun tanam karang ya di bawah laut, dan juga yang bikin penasaran juga kan mereka ini ada latar belakang, ada juga termasuk guru. Nah, ini kita mau korek-korek cerita nih tentang bagaimana mereka bekerja sebagai tim di dalamnya. Namun jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Labajo Insight Podcast, dan sesudah jeda berikut ini kami hadir kembali. Oke pemirsa, masih di Labajo Insight Podcast ya, kita masih bertemu dan berbicara nih mengenai sosok yang ada di samping kita sebelah dan juga teman-temannya di grup Coral Guardian. Nah, ini ke Yonas, ini kita bicara lanjut nih ke Yonas. Tadi sudah menjelaskan begitu banyak ya, dan juga bersyukur ya kami kita mendapatkan pengetahuan baru nih, dan juga termasuk saya ya yang awam dengan bidang seperti ini ya, ke Yonas. Jadi kami hanya bagian hura-hura di daratan, ternyata di laut juga ada pejuang-pejuang yang begitu giginya berjuang ya untuk menjaga keindahan laut. Nah, kayaknya Mas, tadi ada beberapa proses penanaman ya. Sebelum ke proses ini lanjutan ini, bisa diceritakan juga Yonas ya mengenai kan proses bagaimana penanaman karang ini di laut nih, Bro. Silakan. Oke, baik, Omeno. Jadi untuk sampai ke situ, baiknya kita mengenal dulu. Saya pikir karena masih banyak yang kekurangan informasi yang proper. Iya, betul. Mendapatkan informasi yang proper soal apa sih sebenarnya terumbu karang ini, fungsinya apa, dan bagaimana dia memainkan perannya untuk jaga ekosistem di pesisir. Jadi pesisir sendiri sebenarnya kan Omeno ada 3 ekosistem besar di pesisir. Yang pertama itu ekosistem terumbu karang, ekosistem padang lamun yang kayak rumput itu, tapi bukan rumput laut. Ada satu yang kayak rumput kayak licin-licin di pinggir-pinggir itu ya. Di pinggir-pinggir itu satu ekosistem sendiri. Dan yang terakhir itu ekosistem bakau, mangrove. Jadi 3 ekosistem ini punya ekosistem sendiri yang hidup di dalamnya dengan rantai makanannya dengan masing-masing ya. Makanya 3 ekosistem ini memang benar harus dijaga karena memainkan peran kunci sangat penting untuk daerah pesisir. Jadi kalau kami lebih berconcernnya ke ekosistem terumbu karang. Jadi banyak juga teman-teman yang bekerja untuk di ekosistem mangrove-nya. Mungkin padang lamun yang saya jarang dengar di sekitar Manggarai Barat. Kalau di mangrove sendiri saya dengar ada beberapa proyek juga. Ada juga. Kayak di Rinca kalau tidak salah, hanya saya kurang tahu soal siapa yang kemudian bekerja. Mungkin ini kemudian Omeno bisa cari tahu kemudian bisa menghadirkan siapa nih pelakunya kemudian sini untuk dibicarakan, diajak bicara di sini. Kalau kemudian bicara soal terumbu karang, terumbu karang ini sebenarnya terumbu itu sebuah sistem sebenarnya, sistem besar, dan sistem ini dibentuk oleh individual yang hewan karang yang kemudian disebut polip. Dia hewan invertebrata animals yang disebut polip. Kemudian satu karang saja Omeno yang segini itu bisa dibentuk oleh ribuan bahkan jutaan hewan karang. Di dalam satu karang dalam satu terumbu,
bukan terumbu, dalam satu cabang karang, Cabang, itu bisa terbentuk dari ribuan bahkan jutaan hewan karang, karena hewan sangat-sangat kecil. Sangat kecil, ya. Ya. Dan kemudian hewan ini dia hidup bersimbiosis dengan alga. Ya. Jadi simbiosis ini yang sangat memainkan peran kunci. Itulah kenapa terutama untuk terumbu karang yang hidup di perairan dangkal atau daerah tropis, mereka sangat butuh asupan cahaya matahari. Oh iya. Karena ada simbiosis antara animal polyps tadi, hewan karang tadi dengan alga. Jadi simbiosis mutualisme. Jadi hewan karang ini secara individual dia terbentuk dari kalsium karbonat seperti bahan pasir, yang kemudian punya tentakel dan mulut, punya perut juga. Dia melakukan kegiatan makan. Jadi dia mencari mangsa, hunting. Menggunakan tentakelnya, kemudian dia memakan fitoplankton, satu juga organisme kecil yang menjadi makanan. Tapi untuk karang-karang tropis dan karang yang hidup di permukaan dangkal di daerah yang shallow coral, untuk terumbu karang yang hidup di daerah dangkal, mereka lebih banyak mendapatkan makanan dari proses simbiosisnya dengan alga. Jadi hampir 80% energi yang didapat menjadi makanan ke hewan karang ini didapatkan dari proses fotosintesis yang dilakukan oleh alga yang hidup di dalam living inside mereka punya badan. Jadi mereka memberi ruang untuk perlindungan untuk alga, tapi alga sebaliknya memberikan mereka 80% energi dari fotosintesisnya. Gitu ya. Jadi itulah kenapa ada salah satu permasalahan besar yang dihadapi secara global sekarang terhadap terumbu karang, itulah dari efek peningkatan panas bumi. Iya, itu yang jadi betul. Panas bumi kemudian membuat karang ini alga yang hidup di dalamnya sebenarnya stres. Dia sangat sensitif terhadap suhu panas, yang kemudian mengakibatkan alga ini ketika suhu permukaan air itu tinggi, alganya akan keluar dari dalam tubuhnya hewan karang, dan ketika dia keluar, karang akan kehilangan sumber energi, betul, dan kemudian biasanya dikenali dengan bleaching. Dia menjadi putih. Itu tandanya bahwa dia mengalami stres. Dan stres ini ada juga stres ya? Ya, dia stres. Ditandai dengan bleaching, dia menjadi putih. Karena yang memberi warna terhadap terumbu karang itu sebenarnya adalah alga yang hidup di dalamnya. Alga karang itu sendiri sebenarnya tidak memiliki warna. Dia warnanya abu-abu seperti ketika dia menjadi bleaching, menjadi putih. Seperti itulah warna aslinya hewan karang. Ketika alganya masuk, maka alga ini akan memberi warna. Ada mekanisme interaksi antara pigmennya hewan karang dengan alga kemudian menghasilkan warna-warna tertentu. Itulah yang memberi warna. Nah, ketika stres, alganya keluar, maka karang akan menjadi putih dan bisa berakibat mati. Karangnya akan menjadi mati. Ketika mati dia menjadi hitam, keabu-abuan dan agak kehitaman. Itu tandanya dia mati. Itu rapuh ya, bisa pecah sendiri atau gimana? Iya, dia mati biasa kemudian dihantam dan pecah. Yang cabang-cabangnya cukup besar mereka tetap bertahan, tapi warnanya sudah tidak memiliki warna, dia hitam. Tapi bukan putih. Kalau putih dia masih pada tahapan stres. Bleaching. Pemutihan karang biasanya dikenal dengan pemutihan karang, itu karena peningkatan suhu, ataupun bisa juga karena faktor-faktor lain seperti polusi, limbah yang masuk ke dalamnya, ataupun sampah-sampah plastik yang kemudian terurai menjadi pecahan-pecahan kecil dan kemudian menutup permukaan karang yang menghalangi cahaya matahari untuk alga melakukan fotosintesis. Maka kalau ada sampah plastik misalnya, dia menutup di koloni karang, maka asupan cahaya matahari akan berkurang sehingga mempengaruhi proses fotosintesisnya alga dan membuat karang juga stres dan bisa mati. Jadi kerja-kerja perlindungan sampah dan kerja lain di darat juga sangat mempengaruhi terhadap kerjanya kami yang melakukan restorasi terumbu karang ini. Stop buang sampah di laut. Harus stop ya. Mulai kebiasaan itu harus dihentikan. Nah, menariknya tadi, salah satu alasan kenapa hewan karang ini disebut hewan adalah pertama karena dia makan dan juga dia berkembang biak. Dia melakukan proses reproduksinya. Jadi dia punya dua cara untuk bereproduksi. Dua cara. Yang pertama adalah cara alami, sexual reproduction, dan aseksual, cara buatan. Jadi yang pertama dulu nih, seksual. Yang pertama ini biasanya karang
2 kali dalam literatur yang saya pelajari, Iya, ya. 2 kali setahun dia melakukan reproduksi alami. 2 Jadi kali setahun. karang ini punya jenis kelamin. Punya jenis kelamin. Ya, ada karang jantan dan karang betina, dan kemudian mereka akan di satu masa tertentu, Iya. biasanya 2 kali setahun, dan pada malam hari saja Kayak proses reproduksi reproduksi alami ini ini benar. hanya dilakukan pada malam hari, terjadi pada malam hari. Iya, ya. Jadi Itu bagaimana cara maksudnya? Karang jantan dan betina ini kemudian mengeluarkan sel sperma Iya. dan sel telur. Iya, iya. Mereka melepaskan itu ke air, Ke air. dan kemudian sel sperma dan sel telur ini bertemu Iya. di permukaan air, Iya, ya. kemudian membentuk yang disebut planula atau bayi karang. Oh iya, baik. Kak. Bayi karang ini kemudian tidak akan langsung bisa hidup karena mereka akan berada di permukaan dan terbawa oleh air, arus Gelombang, air, gelombang arus, dan ya. lain-lain, Iya, sampai mereka akan menemui satu substrate namanya, satu wadah yang cukup kokoh Iya, ya. yang bisa menjadi tempat mereka Mereka tumbuh. tumbuh, Jadi ya. misalnya batu, kemudian Ini mereka suka planula ketemu ini nih? menempel. Ya, setelah Oh, bertemu ketemu nih. membentuk planula, Planula, bayi ya. karang, mereka membutuhkan satu media yang stabil. Iya, iya, iya. Nah, maka mereka akan dibawa oleh arus air atau gelombang. Iya, iya. Kemudian ketika mereka menempel pada satu yang stabil, mereka akan mulai tumbuh, Tunggu, ya. membentuk terumbu tadi. Tapi Iya, iya. untuk menunggu proses ini, yang pertama adalah kemungkinan untuk karang bisa survive ketika mereka pada fase bayi karang, karena Iya. bayi karang ini juga menjadi makanan untuk beberapa biota laut. Oh iya. Jadi itulah mungkin alasan Tuhan bagaimana Iya. kemudian membuat mekanisme bahwa karang sel telur yang dikeluarkan oleh dan sel sperma yang dikeluarkan ini jumlahnya jutaan. Jutaan. Karena kemungkinan yang bisa survive Iya, itu sangat kecil. sangat kecil, ya. Sangat kecil. iya. Jadi dan ini juga butuh waktu yang sangat panjang, bisa Sangat puluhan lama. bahkan ratusan tahun Oh iya, puluhan untuk ratus bisa tumbuh kembali membentuk satu ekosistem terumbu. Iya, dengan begitu banyak gelombang arus Iya, kan gitu ya. iya, iya. Dan juga tadi itu karena memang karang ini juga sensitif Sensitif, pada ya. banyak hal, misalnya panas, kemudian Iya. polusi, juga menjadi makanan untuk beberapa biota laut. Oh iya, biota laut juga makan ini, mangsa juga mereka. Bayi-bayi karang ini. Oh iya. Nah itu tadi kita Yang bicara seksual. soal seksual Iya. reproduction. Iya. Kemudian Sekarang aseksual. karang juga punya cara berkembang biak secara aseksual. Aseksual. Nah oh, itulah yang kami kerjakan dan banyak teman-teman lain juga Iya, iya. yang melakukan proyek restorasi karang itu Iya, iya. masuk pada kategori asexual reproduction. Jadi karang ini juga bisa berkembang dengan cara membelah dirinya. Membelah diri. Jadi melalui fragmentasi kita patahkan dia, kemudian dia bisa membelah diri, membentuk cabang-cabang baru dari koloni induknya, kemudian dia akan membentuk cabang-cabang yang baru dan akan iya. menjadi sebuah koloni besar. Oh iya. Koloni-koloni ini kemudian membentuk sebuah sistem terumbu Sebuah yang sistem disebut terumbu. terumbu karang. Ya. Nah, untuk pemirsa nanti kami ada video yang kita saksikan ya. Ini mengenai penjelasan mengenai proses perkawinan aseksual ini. Lalu ini bagaimana cara menanamnya? Apakah diikat ataukah bagaimana nih? Ya, Yonas? kalau untuk metodologi aseksual ini sendiri, Omeno, Ya. sebenarnya di para pelaku restorasi terumbu karang ini mengenal banyak sekali metodologi yang iya. dipilih, baik itu medianya maupun cara-cara Iya, ya. atau bibit-bibit yang digunakan itu. Iya, ya. Ada yang menggunakan media dari besi yang seperti yang kami gunakan. Iya, Ada juga yang menggunakan lem super glue lem. yang kemudian mereka menggunakan lem itu untuk direkat. Kemudian cabang karang ini dilekatkan pada sesuatu di permukaan laut. Di permukaan laut. Ya. Iya. Tapi pada prinsipnya adalah kita menyediakan satu tempat yang cukup stabil dan mengurangi goncangan. Iya. Karena ketika ada banyak goncangan, maka karang itu bisa stres dan bisa mati juga. Iya. Nah, kalau ada juga yang membawa karang ini ke laboratorium, Iya. kemudian mereka menanamnya di laboratorium, mengembangkannya di laboratorium, kemudian dibawa lagi untuk kemudian diletakkan di Itu bawah yang- permukaan laut. Artinya sudah menjadi bayi seperti itu ya. Ya, yang kemudian sudah mulai Sudah bisa bertumbuh, tanam, mereka ya. pindahkan lagi ke ada banyak sekali cara-cara yang dilakukan. Kalau proyek kami sendiri, kami Memilih yang mana? menggunakan media dari besi Diikat. beton, yang kemudian kami bekerja dengan tukang las, membentuk dia menjadi sebuah
media berukuran 1 meter kali 1,8 meter Iya. berbentuk segi empat, memiliki kaki setinggi 30 cm Iya. dan kemudian memiliki grip-grip di dalamnya. Oh iya. Kemudian kami ikat. Nanti mungkin visualnya saya kasih Iya, biar nanti bisa lihat di lebih jelas untuk Iya. para pendengar yang Kami tayangkan ya sedang visualnya. mendengar kita punya pembahasan Om Eno. Iya. Nah, kemudian harus diikat dengan cukup stabil. Awal proyek kami, Iya. kami mengikat terumbu karang ke meja karang itu menggunakan zip plastik Zip. yang kadang orang gunakan di Iya, motor. yang bisa jepit Nah, ya. kemudian beberapa studi Nah, soal plastik ini dan impactnya terhadap terumbu karang itu Iya. hasilnya ada beberapa kajian bahwa penggunaan plastik ini tidak bagus. sudah bagus. Baik untuk karang yang ditanam maupun untuk keseluruhan ekosistem di bawah laut. Maka kami sejak tahun 2019 Iya. kami berhenti menggunakan plastik. Iya. Kami menggantinya dengan menggunakan kawat stainless. Kawat stainless. Kenapa kawat stainless? Karena kawat stainless lebih bisa bertahan lama Iya. terhadap karat di bawah permukaan air. Oh iya. Dan karena karang butuh waktu sekitar 3-4 bulan untuk dia bisa melekat ke mejanya. Oh iya. Maka itulah fungsi dari kawat stainless stainless yang itu. kami pakai tadi. Nah, Kemudian lalu berikutnya Kak Yonas, ini ketika diikat ini apakah mereka terlepas sendiri atau gimana nih? kemudian itu akan tetap melekat di sana. Oh, tetap melekat. Iya, dia akan kemudian bertumbuh. Oh, jadi tetap menjadi wadah seperti itu ya? Akan menjadi wadah seperti itu. Nah, Iya, banyak iya, pertanyaan adalah seperti ini. Kemudian bagaimana kalau besinya hancur? Iya, Nah, hancur. kalau dalam pengalaman kami sudah hampir 10 tahun, Iya. besinya memang masih bertahan. Problemnya adalah ketika kita mengeluarkan lagi, setelah kita letakkan di bawah laut, sebaiknya kita tidak mengeluarkan ke daratan lagi. Itu yang membuat kemudian dia karat dan hancur. Tapi kalau kita tetap letakkan dia, karena kemudian ada lumut yang hidup di situ dan kemudian melindungi dia. Oh, dia tempel melindungi nih, besi-besi melindungi itu besi. dari karat dan ya cukup bertahan lama. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya ya, bagaimana Iya. kalau hancur? Kalaupun hancur, bahwa karang ini sudah bertumbuh besar dan Sudah mereka kuat cukup lah. kokoh. Nah, sudah kuat ya. Kendati pun medianya rubuh, mereka akan tetap bisa bertahan di sana. Iya, tetap. Dan terutama adalah proses seksual tadi berjalan karena kita sudah punya induk-induk karang itu yang kemudian melakukan reproduksi dan kemudian biasanya di sekitar area restorasi itu biasanya mulai bertumbuh karang-karang yang baru. Karang baru sudah ada gitu. Ataupun patahan dari situ Mulai berkembang melekat di benda-benda keras sekitarnya kemudian membentuk koloni-koloni karang yang baru. Berarti sekarang ini mereka Om Yonas dan juga teman-teman ini sudah berapa tahun nih sudah di situ? Kami mulai dari 2015, jadi tahun ya, ini sudah 10 tahun ya. akan Masuk 10 tahun masa sudah. 10 tahun. Iya ya. 10 tahun. Oke, Om Yonas, ini sebelum di akhir kita tantangan ini kan yang kecil dulu nih, yang kecil sedikit ini, ada kan ibu guru di dalam ini nih. Yes. Nah, ibu guru ini dia apakah juga ikut menanam atau bagaimana nih tugasnya? Jadi seperti saya katakan di awal bahwa selain kita menanam, juga kita membangun sebuah proses edukasi dan membangun kesadaran. Jadi dalam tugas inilah kami juga punya seorang guru yang kemudian ditugaskan untuk mengajar. Memang tugas pokoknya adalah mengajar bahasa Inggris. Memang dia memang guru gitu ya. Untuk anak-anak nelayan di Seraya Meranu juga dia membantu mengajar di SDN di Kampung Ujung. Oh, di Kampung Ujung. SDN satu apa? Satu atau dua ya, gitu ya. dia mengajar SDN di 2, sana. SDN 2, Jadi tugas pokoknya di sekolah itu adalah mengajar bahasa Inggris. bahasa Inggris. Tapi kami juga menyelipkan materi soal terumbu karang dan ekosistem bawah laut. Bukan saja soal karang, tapi juga soal ikan dan juga soal sampah. Iya. Jadi ada beberapa materi yang kemudian kami titipkan Masuk ke ke situ, guru yang kami perbantukan di sekolah itu untuk juga mengajar soal itu untuk membangun kesadaran. Iya. Ini demi sebuah upaya bahwa harapannya bahwa di beberapa tahun mendatang kita punya generasi yang lebih tercerahkan, lebih punya knowledge yang cukup soal ini. Tentang gitu. ini ya. Gitu. Ini kehidupan sehari-hari Itulah kan. kenapa kami punya guru juga. Guru di dalam tim. Ya. Nah, selain itu juga kami punya manajer pariwisata yang kemudian tugasnya adalah membagikan informasi kepada siapa saja yang berkunjung ke sana. Oh iya. Jadi setiap orang yang ke pulaunya kami Om Eno biasanya akan ditemui oleh kami punya
Bagian itu ya manajer. tour guide untuk dia briefing, dia jelaskan soal proyeknya kami, kemudian menjelaskan rambu-rambu apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam area perlindungan karang yang kami kerjakan. Juga karena kami bekerja sama dengan beberapa pelaku pariwisata yang kadang mereka mengirim tamunya untuk melakukan one day activity, mereka merasakan pengalaman melakukan perlindungan karang. Jadi kami melakukan kegiatan penanaman terumbu karang bersama turis-turis yang dikirim oleh beberapa tour operator dan pelaku pariwisata yang bekerja sama dengan kami, yang kemudian kami lakukan kegiatan bersama. Jadi kegiatan itu juga biasanya bertanggung jawab kepada tour guide yang kami pekerjakan, tour manager, tourism manager yang kami kerjakan itu. Oh ya, jadi dia yang untuk menjelaskan ke tamu-tamu yang datang nih, supaya jangan masuk lah gitu ya, ataupun mengenai. Nah, yang berikut nih, ini sebelum ke akhir nih tantangan nih, masalah yang biasa dihadapi nih. Apa saja nih masalah nih? Mungkin permasalahan global. Saya mulai dari yang paling besar. Ini mungkin permasalahan yang datang dari keadaan yang terjadi sekarang di hampir secara global, terjadi adalah peningkatan temperatur suhu bumi, global warming. Ini jadi masalah besar di hampir di semua tempat, dan yang paling besar itu mungkin di Great Barrier di Australia. Itu salah satu ekosistem karang paling besar yang sekarang hancur. Ya, mungkin saya lupa informasi terakhirnya. Sebagian besarnya hancur karena panas bumi. Itu tantangan terbesarnya yang kita hadapi. Tapi untuk mengatasi ini, kami juga punya prosedur monitoring ilmiah. Jadi di tempat yang kami tanam itu, setiap minggu dan setiap bulan kami punya mekanisme monitoring ilmiah. Jadi apa yang kami kumpulkan di situ, data-data yang kami ambil, kalau setiap Sabtu itu kami akan mengumpul untuk sekarang kami punya hampir lebih dari 600 meja terumbu karang. Tapi untuk pemantauan ilmiah tadi kami memilih 150 sampling untuk kami monitoring secara rutin per minggu dan per bulan. Jadi setiap minggu itu kami kumpulkan soal rata-rata karang putih dan karang matinya. Jadi untuk mengukur presentase berapa karang yang stres, berapa karang yang mati. Itu kami lakukan tiap minggu. Juga kami meletakkan berapa termometer digital yang kemudian terkoneksi ke Android phone yang merekam data tiap 3 jam sehari untuk mengukur temperatur dan sinar matahari. Karena ini dua indikator yang sangat penting untuk terumbu karang. Jadi termometer ini kemudian setiap 10 hari kami keluarkan dari air untuk kami download datanya untuk dianalisis. Jadi output filenya itu biasanya berbentuk Excel file yang kemudian kita download, dan kemudian biasanya kami di lapangan bertugas untuk mengumpulkan data, kemudian kami kirim ke Perancis, datanya kemudian dianalisis di sana, dan kemudian hasil analisisnya dikirim balik ke kami untuk kami melihat identifikasi permasalahan dan mencari solusi. Ini juga untuk upaya kita bagaimana mengatasi permasalahan soal peningkatan suhu tadi. Jadi dari data yang kami kumpulkan, kami bisa mengidentifikasi jenis karang apa saja yang bisa bertahan terhadap suhu yang tinggi. Spesies genus karang apa saja. Dan kemudian genus karang ini yang terbukti bisa bertahan dengan suhu yang tinggi, akan kami prioritaskan untuk digunakan sebagai fragmen untuk ditanam ke meja karang yang baru. Karena dia sudah terbukti bisa survive dari temperatur yang tinggi tadi. Kemudian tiap bulan juga kami punya monitoring bulanan itu untuk mengukur pertumbuhan. Jadi kami mengukur tinggi karangnya, berapa rataan pertumbuhan tiap bulannya. Juga di monitoring bulanan ini kami juga menghitung ekosistem yang hidup dalamnya. Jadi kami menghitung berapa saja ikan yang ada di sekitar 150 karang yang kami monitoring. Berapa jumlahnya. Dan setiap tahun kami punya sensus ikan, itu lebih ke mengenali spesies apa saja. Sensus. Jadi selain quantity, kita juga punya upaya untuk mendeteksi jenisnya. Jadi berapa jenis ikan yang hidup mulai datang nih ketika karang sudah jadi nih karena ada data awal yang kita ambil para restorasi juga, Kita sudah mengambil data soal
jenis ikan apa saja yang ada sebelum kami melakukan restorasi dan berapa banyak ikan, dan itu secara rutin dilakukan untuk mengukur perkembangan ikan yang ada di dalam area yang kita restorasi, juga secara jenisnya, jadi quantity and species. Dari awal yang tidak ada, mulai dan data kumpul, terakhirnya data. tahun lalu, data tahun ini sedang dianalisis. Tahun kemarin kalau kita bandingkan dengan initial conditionnya tahun 2015 per 2024 di tempatnya kami itu, kami sudah berhasil mengembalikan 23,6 kali lebih banyak jumlah ikan dan 4 kali lebih banyak spesies dari kondisi awal ketika kami mulai. Oh gitu, berarti sekarang sudah seramai lah ya. Sudah ini. Nanti videonya bisa saya bagikan bagaimana kemudian keadaan sekarang di sana. Karangnya, bagaimana ikan-ikannya. Makanya di sana juga Meno. Jadi salah satu tempat, kalau para guide biasanya tahu, atau orang yang punya kapal wisata, itu jadi salah satu destinasi yang lagi cukup naik daun. Berapa tahun terakhir banyak sekali orang ke sana. Dan di sana itu banyak baby shark, anak-anak hiu, black tip, ada juga turtle sama ikan juga banyak. Jadi banyak yang ke sana untuk snorkeling ya. Juga terumbu karangnya cukup cantik. Jadi untuk Anda, baby shark itu bukan hanya di video ya, di video YouTube yang tertonton anak ya. Ternyata di Labuan Bajo juga ada ya. Jadi kita bersyukur nih. Oke, ini di terakhir untuk Kak Yonas nih. Untuk Kak Yonas, pesan yang mau disampaikan ya. Artinya pesan yang mau disampaikan kepada semua pemirsa, baik yang ada di Labuan Bajo ya, yang di Labuan Bajo ataupun daerah Manggarai Barat ini, juga semua pelaku wisata, penikmat wisata, pokoknya semua elemen masyarakat lah, silakan berkaitan dengan pekerjaan nih, silakan. Ya, mungkin pesan penting yang bisa saya sampaikan kepada seluruh masyarakat, khususnya yang berinteraksi dengan terumbu karang, adalah upaya perlindungan ini adalah upaya kita bersama, karena terumbu karang ini memainkan peran sangat vital untuk masyarakat pesisir, juga kita yang bekerja di pariwisata. Jadi saya pikir pesan pentingnya adalah bagaimana kemudian kita bekerja sama untuk menjaga terumbu karang yang kita miliki di Labuan Bajo demi keberlangsungan mata pencarian masyarakat pesisir, juga keberlangsungan pariwisata kita. Jadi ke depan mungkin pariwisata laut ini akan semakin berkembang pesat di Labuan, dan ini satu sisi punya dampak yang positif sekali untuk pelaku pariwisata, tapi juga di satu sisi akan menjadi ancaman juga untuk keberlangsungan terumbu karang. Jadi bagaimana kemudian kita menciptakan titik keseimbangan bahwa pariwisata kita tetap berkembang, tapi terumbu karangnya kita juga tetap terjaga. Jadi saya pikir pesannya seperti itu saja. Kita sama-sama menjaga ini, karena ini aset yang sangat penting untuk generasi berikutnya ya, seperti itu ya. Dan juga yang penting bahwa kita menjaga keseimbangan alam kita. Ya, menjaga banyak sekali caranya yang kita bisa lakukan. Kalau yang mungkin kita yang di pesisir tidak mengurangi, dan bila perlu tidak perlu lagi buang sampah di laut atau di sungai, karena kemudian akan bermuara juga ke laut. Betul. Itu juga yang pokoknya semua jangan buang sampah di laut lagi. Ya, kalau untuk mungkin yang punya kapal, kalau memasuki daerah dengan terumbu karang, sebaiknya mencari mooring buoy untuk menambatkan kapalnya. Ataupun kalau mooringnya memang, karena memang ada permasalahan bahwa jumlah mooring di perairan Labuan Bajo ini masih kurang. Jadi kalau bisa, kalaupun mooringnya tidak ada, kita cari daerah yang berpasir tanpa terumbu karang untuk meletakkan jangkarnya. Tapi tidak meletakkan jangkarnya kita di daerah terumbu karang. Karena kita butuh usaha yang sangat keras dan waktu yang sangat lama untuk pemulihannya kalau sampai itu rusak. Oke, Kak Yonas, terima kasih untuk waktu kesempatan di hari ini ya. Ini akhirnya saya bertemu lagi dengan para pejuang nih. Ini Kak Yonas itu termasuk pejuang ya, guardian. Jadi ini yang menjaga terumbu karang, menjaga ya posisi kita lautnya agar tetap seimbang. Dan ini juga kita sama-sama tadi Kak Yonas menyampaikan bahwa butuh dukungan semua masyarakat ya. Yang terpenting bahwa jangan buang sampah di laut ya, Kak Yonas ya. Itu yang saya juga terima kasih sekali untuk kesempatan yang diberikan oleh Bajo Podcast. Saya pikir ini opportunity yang sangat berharga untuk kami untuk menyebarkan informasi dan membangun
kesadaran bersama, Oke. sehingga kemudian harapannya adalah upaya perlindungan karang yang kami kerjakan itu tidak kami kerjakan sendiri, tapi menjadi tanggung jawab dan Kita kerja bersama. keras kita bersama. Oke, terima kasih Yonas Turis dan juga untuk semua pemirsa yang sudah bergabung bersama kami di podcast Labaju Insight ini. Terima kasih untuk gabung Anda, segala pesan sudah disampaikan oleh Kak Yonas dan juga cerita banyak ya. Ini kita menjaga nih keseimbangan alam untuk Anda semua. Jadi terima kasih untuk gabungan Anda, jangan lupa untuk tetap mengikuti kami, subscribe, share dan juga mendukung kami dengan jempol Anda like ya. Dan kita akan kembali di edisi yang berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Anda telah menyaksikan Labajo Insight Podcast. Jangan lupa ya untuk kirim like-nya, lalu subscribe dan share dong ke semua orang. Dijamin semuanya sehat dan sukses selalu. Amin. Yaudah, bye-bye.